Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Veteriner, perkenalkan saya Karin Santiari dengan NIM 210951142 dari Program Sarjana Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penanganan kelahiran anak baby. Yuk simak videonya. Sebelum masuk ke pembahasan utama mengenai penanganan kelahiran anak baby, perlu diketahui terlebih dahulu ciri-ciri dari induk baby yang akan melahirkan. Di mana induk baby yang akan melahirkan akan mengalami perubahan sikap dan juga perubahan tanda fisik. Perubahan sikapnya dapat berupa perasaan gelisah yang akan membuatnya membentangkan badannya, berguling-guling ataupun menendangkan kakinya ke belakang. Selain itu, induk baby akan lebih sering memperhatikan bagian belakang tubuhnya dengan mengangkat-angkat ekornya. Kemudian terjadi juga perubahan keadaan fisik di mana vulva dari baby itu akan tampak memerah dan berlendir serta membesar dengan ukuran 2-4 kali lipat dari ukuran biasanya. Selain itu, terjadi juga perubahan fisik pada ambingnya, di mana ambing akan membesar dan juga mengeras. Tata laksana yang paling kritis adalah ketika induk baby akan segera melahirkan. Pada saat melahirkan, baby akan memposisikan tubuhnya berbaring, membentangkan badannya, menendangkan kakinya ke belakang dengan kaki ke arah atas, atau mengguling-gulingkan badannya. Cairan akan dipaksa untuk keluar sehingga fetus juga ikut terkeluarkan dari tubuhnya. Sesaat setelah mengeluarkan fetus ini, kemungkinan baby akan mengalami gemetar dan menekan dada sejenak. Kelahiran baby dapat terjadi dalam waktu yang kurang dari 20 menit, sehingga apabila dilihat baby tersebut kesulitan atau mengalami keterlambatan dalam melahirkan, dapat disuntikan dengan ekstrak pituitari, atau apabila hal ini disebabkan oleh hormon, bisa ditambahkan hormon oksitosin atau sejenisnya, sehingga dapat membantu kontraksi otot dan mempermudah baby untuk mengeluarkan anaknya dari tubuhnya. Beberapa induk, terutama yang baru pertama kali melahirkan, kemungkinan akan mengalami kanibalisme terhadap anaknya, namun tidak selamanya. Nah, beberapa baby juga kadang merasakan terkejut apabila mendengar suara dari luar ataupun suara anaknya sendiri, sehingga dia dapat melukai atau mendorong anaknya tanpa tersengaja. Nah, dalam hal ini, pemilik baby dapat menghindarkan sebentar anaknya dan mengembalikan anak tersebut ke baby lagi setelah aura keibuannya kembali. Setelah baby lahir dari induknya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu lepaskan lapisan tipis yang menyelimuti tubuh baby. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi tubuh baby tetap dalam kondisi kering dan terhindar dari kedinginan. Untuk melepaskannya, kita dapat menggunakan sehelai kain tipis. Kemudian yang kedua yaitu pastikan anak baby bernapas dengan lancar. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengecek apakah napas dari baby tersebut lancar, dan apabila terasa ada sumbatan, dapat dilakukan tindakan dengan memegang kaki belakang baby dengan posisi kepala di bawah, kemudian diayunkan sehingga cairan yang menyumbat tersebut dapat terkeluarkan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengelus-elus dada bagian depan baby, kemudian dapat juga dengan menghisap cairan tersebut agar terkeluarkan. Yang terakhir yaitu periksa tali pusar dan pergerakan denyut pada pangkal pusar. Nah, hal ini ditujukan pada beberapa baby yang kemungkinan terlahir lemah dari suatu perindukan. Untuk mengeceknya, kita akan memeriksa denyutan pada pangkal tali pusar tersebut. Apabila masih ada denyutan, maka baby tersebut masih dapat terselamatkan dengan nafas buatan. Hal selanjutnya yang dilakukan setelah baby dilahirkan adalah memotong tali pusar.
Selama dalam kandungan, memang tali pusar ini merupakan salah satu bagian yang cukup penting karena merupakan penyalur nutrisi dari induk ke dalam fetus. Namun setelah di luar tubuh, ini sudah tidak diperlukan lagi dan sebaliknya dapat membahayakan karena dapat menjadi tempat masuknya infeksi ataupun bakteri ke dalam tubuh dari anak babi tersebut. Nah, untuk itu tali pusar perlu dipotong dengan cara yang pertama yaitu ikat kurang lebih 2 cm dari pangkal tali pusar tersebut dengan menggunakan benang steril. Tujuannya untuk menghindari perdarahan dari arteri tali pusar. Kemudian potong di bawah ikatan dengan menggunakan gunting ataupun pisau yang tajam. Kemudian yang terakhir, oleskan iodium pada ujung ikatan atau ujung tali pusar yang telah diikat untuk mengurangi atau mencegah infeksi serta rasa sakit. Selain memotong tali pusar, juga diperlukan tindakan untuk memotong gigi dan juga ekor dari anak babi. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya cedera pada ambing induk ataupun luka pada sesama anak babi ketika berkelahi, sehingga dapat mengurangi trauma induk untuk menyusui ataupun mencegah terjadinya infeksi masuk melalui luka-luka yang ada. Nah, adapun cara untuk memotong gigi tersebut, yang pertama yaitu dengan memegang anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menahan melalui arah yang berlawanan pada bagian belakang leher. Kemudian, jari telunjuk dimasukkan pada mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Kemudian, potong gigi babi dengan menggunakan alat memotong gigi ataupun dengan menggunakan gunting kuku biasa. Nah, untuk menghindari pemotongan gigi melewati dasarnya, perlu diperhatikan garis busi seperti yang sebelumnya telah saya sampaikan. Kemudian untuk pemotongan ekor itu dapat dilakukan dengan menggunakan pemotongan tajam untuk menghindari rasa sakit yang berlebihan pada ekor dari babi tersebut. Nah, untuk pemotongannya dapat dilakukan dari ujung hingga pangkal ekor, namun biasanya cukup memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor tersebut. Setelah melakukan pemotongan gigi, perlu diperhatikan untuk meletakkan kembali anak babi dekat dengan induknya sehingga dapat memperoleh kolostrum dari induknya. Kolostrum ini memiliki daya tahan tubuh yang tinggi untuk anak babi. Oleh karenanya sangat kritis untuk diperoleh oleh anak babi sebagai sumber kehidupan utama sebagai energi utama yang menjaga daya tahan tubuh dari anak babi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa kolostrum akan mengalami perubahan menjadi air susu seiring dengan periode kehidupannya. Nah, apabila ada anak babi yang terlihat lemah atau kekurangan untuk memperoleh kolostrum, perlu diberi kesempatan lebih untuk menyusu kepada induk. Anak babi yang baru lahir hanya memiliki persediaan zat besi untuk 1 minggu kehidupannya setelah lahir. Nah, besarnya berkisar antara 40 sampai 50 mg. Jumlah ini akan habis dalam kurang lebih 7 hari karena perharinya anak babi membutuhkan 7 mg zat besi. Setelah 7 hari tersebut, kemungkinan anak babi akan mengalami anemia atau kekurangan zat besi karena kolostrum atau air susu induknya yang menjadi satu-satunya sumber energi, sumber nutrisi saat itu hanya mampu memberikan zat besi antara 1 sampai dengan 2 mg per hari. Untuk menghindari hal tersebut, sebagai peternak seharusnya mampu untuk memenuhi kebutuhan zat besi dari anak babi tersebut dengan cara memberikan suntikan zat besi kepada anak babi. Dalam suatu peternakan, terkadang beberapa anak babi perlu dititipkan ke indukan lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan anak babi ditinggalkan oleh induknya, baik itu karena mati setelah beranak, ambingnya terluka, tidak dapat menyusui, atau anaknya terlalu banyak. Nah, selama masa ditinggalkan oleh induknya, tentunya anak babi tetap memerlukan kolostrum untuk memenuhi nutrisi untuk menyambung kehidupannya.
Hal inilah yang menyebabkan anak babi dititipkan kepada indukan lain yang mampu untuk memeliharanya. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk memindahkan anak babi ini tentunya dapat dengan menyatukan anak babi sebelum 48 jam. Hal ini penting karena pemindahan harus dilakukan sebelum anak-anak babi memilih puting susu tetap. Selain itu, perlu diperhatikan untuk membuat anak babi yang dititipkan tersebut memiliki aroma atau bau yang sama dengan anak asli dari indukan tersebut, sehingga induk tidak akan mengenali bahwa babi tersebut adalah anaknya. Pemeliharaan anak babi yang kehilangan induknya selain dititipkan dengan indukan lain juga dapat dilakukan dengan memberikan makanan buatan. Menurut para ahli dari Universitas Dakota Selatan menyarankan untuk memberikan susu campuran dengan komposisi 1 liter susu sapi yang terpasteurisasi, kemudian 0,3 liter air susu dengan setengah kepala susu dan setengah air susu, serta telur mentah. Campuran ini selanjutnya didinginkan dengan suhu 3 derajat Celcius, kemudian sebelum diberikan kepada ternak, dipanaskan dan dikocok dengan suhu 29 derajat Celcius. Pemberian makanan buatan ini dilakukan dengan menggunakan selang yang terarah langsung dan tersemprot ke kerongkongan. Nah, dosis yang diberikan untuk anak babi selama 5 jam hari pertama itu sebanyak 15 cc, kemudian pada hari kedua sebesar 20 cc. Setiap anak babi yang lahir dari seperindukan perlu diberi tanda dalam 1 kali 24 jam untuk mengukur penampilan dari kelompok, menentukan kebijakan mengakhir dan yang terakhir menentukan ketegasan dalam mencari hidup ganti. Para peternak biasanya memberikan tanda baik berupa titik pada kulit atau penanda pada bulu. Ada pula yang menggunakan nomor dengan tato ataupun potongan telinga, menggunakan ear tag, pilok, ataupun kapetan dan sebagainya. Tindakan yang terakhir yaitu kastrasi atau kebiri. Kastrasi merupakan tindakan pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan yang biasanya dilakukan pada usia anak babi 2 minggu, di mana pada usia ini anak babi mudah untuk ditangani, kemudian syok dan gangguan kesehatan sangat minim, serta kesempatan luka untuk mengalami infeksi juga minim. Hal ini disebabkan karena kondisi kandang lebih bersih daripada saat nanti anak babi telah disapi. Kastrasi sendiri memiliki tujuan untuk menghindari individu yang tidak diinginkan dari si pejantan ini. Selain itu juga untuk mempermudah tata laksana yang lainnya. Pelaksanaan kebiri sebenarnya tidak selalu hanya memperhitungkan usia dari si pejantan ini, namun lebih memperhitungkan pada kondisi dari anak babi atau babi tersebut, di mana penting untuk menghindarkan babi dari rasa tercekam ataupun stres. Pelaksanaan kebiri atau kastrasi pada umumnya dapat dilakukan pada musim atau cuaca apapun, namun alangkah baiknya memilih cuaca dengan kondisi yang sejuk, tidak lembab, dan babi dalam kondisi yang senang. Baik, demikian video pembahasan mengenai penanganan kelahiran anak babi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian video ini, dan terima kasih sudah menyaksikan.